Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini berada di Taman Getsemani. Ketika Yesus Kristus berdoa dengan bersungguh-sungguh, menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa dengan mempergunakan istilah, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini." Cawan dalam hal ini merupakan penderitaan yang berat yang akan ia hadapi. Ia tahu bahwa ia akan mati di Yerusalem dan ia sedang menyongsong kematiannya. Dan ketika kita mencoba melihat, ini adalah sesuatu hal yang bersifat natural. Bahwasanya di dalam diri manusia ada hal-hal yang natural. Salah satunya adalah ketakutan. Kita punya ketakutan dalam diri kita. Dan Yesus Kristus mengalami hal yang serupa. Betapa ia gemetar, dan sampai-sampai ketika kita melihat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa di ayat 44. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah tingkat stres yang luar biasa, yang ketika seseorang mengalaminya, maka pembuluh darahnya bisa pecah dan darah bisa bercampur dengan keringat. Dan kemudian itulah yang terjadi ketika Yesus Kristus berdoa dalam Taman Getsemani ini. Tetapi ketika kita melihat apa yang dikatakan Yesus Kristus dalam doanya, ini mengubah segalanya. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan dan dituntut Allah dari kita. Dikatakan di sini, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Inilah kesungguhan dalam kesetiaan itu. Bahwasanya meskipun Bapa bisa mengambil itu, atau mungkin Yesus Kristus bisa meloloskan diri dari hal tersebut, tetapi ia berkata, "Kehendakmu lah yang jadi." Bukankah ini yang sering sekali tidak terrealisasi dalam hidup kita? Kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya doa kita itu bukan adalah doa yang merupakan bukti komitmen diri untuk tunduk sepenuhnya kepada rencana Tuhan, tetapi malahan kita mau mengatur Tuhan. Padahal kita berdoa, kita mengatakan ini dan itu, sebenarnya itu adalah pendiktean kita kepada Dia. Padahal sebenarnya kita tidak sedang menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan ketika kita berdoa. Yesus menunjukkan kepada kita bahwasanya meskipun manusia memiliki hal yang natural dalam dirinya, yakni ketakutan, tetapi bagaimana seseorang mengatasi ketakutan, itulah yang penting. Banyak orang karena ketakutannya, ia akhirnya tidak menyelesaikan apa yang seharusnya ia kerjakan. Ia lari dari kenyataan dan kemudian ia mencari jalan pintas yang lain. Dan akhirnya hal yang terbesar tidak akan dapat ia selesaikan dalam hidupnya. Tetapi Yesus Kristus, ia menyelesaikannya sampai akhir. Mengapa demikian? Itu ingin menunjukkan betapa tidak ada satupun yang memiliki kasih yang melampaui apa yang telah dilakukan Yesus Kristus. Jika menjadi seorang gembala yang sungguh-sungguh, ia harus memiliki kasih yang melampaui. Bukan seperti yang berada di bawahnya, yang mudah sekali untuk menyerah dan tidak menyelesaikan apa yang ia harus selesaikan. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan bagaimana keteladanan hidup, kasih yang melampaui, dan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Marilah kita meneladani Yesus Kristus, bagaimana ia datang menyongsong kematiannya yang mengerikan itu.
dan ia tidak pernah memutar balik. Dia tidak pernah melarikan diri, tetapi sepenuhnya ia tunduk kepada apa yang diperintahkan. Mari saudaraku, tunduklah dalam apa yang diperintahkan Tuhan dan lakukan itu dalam kehidupan yang sungguh-sungguh nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menunjukkan kepada kami kasih terbesar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ada ketakutan, tetapi ketakutan itu dapat diatasi dan menyongsong kematian. Tuhan, biarlah kami memiliki kasih yang besar juga, sehingga kami tidak memiliki ketakutan lagi yang dapat mempengaruhi kami. Kami dapat mengatasinya karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.